access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things that they're known for is... Belum lama ini, dunia dihebohkan dengan kabar kesepakatan besar antara Indonesia dan Amerika Serikat, yakni penurunan tarif impor komoditas asal negeri tercinta yang awalnya sebesar 32% kini Mamang Trump telah menurunkan 13 angka menjadi 19%. Selain itu, sebuah kesepakatan bernilai triliunan rupiah yang tentu saja menarik banyak tanda tanya. Apa sebenarnya di balik semua ini? Apakah kesepakatan ini benar-benar menguntungkan Indonesia sepenuhnya? Atau justru ada potensi celah dan risiko yang perlu kita cermati bersama? Tentu kita semua senang atas penurunan tarif ini, namun kita jangan terlena, kita harus tetap waspada. Di tengah euforia penurunan tarif pajak impor produk Indonesia ke Amerika, muncul suara-suara sumbang yang mempertanyakan, apakah kita hanya akan menjadi tempat pembuangan produk-produk Mama Rika saja? Sebuah pertanyaan tajam yang memaksa kita untuk melihat perspektif lebih dalam, dari sekadar angka fantastis. Mari kita bedah bersama potensi di balik kesepakatan ini. Transaksi triliunan rupiah yang minim detail. Pemerintah Amerika mengumumkan kesepakatan belanja senilai 32 miliar US dollar atau lebih dari 550 triliun rupiah dengan Indonesia. Angka ini memang fantastis, namun ironisnya, detail mengenai apa saja yang akan dibelanjakan dan bagaimana mekanisme pembayarannya sangat minim informasi. Muncul kekhawatiran bahwa pembelian ini bersifat semi paksaan atau jual the dead, di mana Indonesia seolah hanya menerima begitu saja tanpa rincian yang jelas. Ini berpotensi menjadi bumerang jika barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan nasional atau bahkan merugikan. Kompensasi ekonomi Indonesia. Indonesia menawarkan tanpa diminta bersedia menurunkan tarif untuk barang-barang Amerika. Pembelian gandum 500 juta US dollar atau setara hampir 8,5 triliun rupiah. Pembelian pesawat Boeing untuk maskapai Garuda, negosiasi 75 unit pesanan pesawat, yang entah berapa miliar dolar atau berapa triliun rupiah belum dijelaskan. Pembelian energi, kapas, dan bahan baku industri lain. Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul adalah potensi Indonesia menjadi limbahan dari produk-produk Amerika Serikat. Dengan penurunan tarif, dikhawatirkan barang-barang Amerika akan membanjiri produk domestik tanpa terkendali. Hal ini tentu akan menghantam keras produk UMKM kita, yang berpotensi kalah saing di tanah sendiri. Kebijakan ini harus didetailkan agar tidak menjadi dumping yang merusak industri lokal. Ketidakjelasan pajak dan pengelolaan dana. Dalam kesepakatan belanja lebih dari 1,5 triliunan rupiah ini, pertanyaan mengenai pajak menjadi sangat penting. Apakah kesepakatan lebih dari 550 triliun rupiah ini sudah termasuk pajak, baik pajak untuk perusahaan Amerika maupun pajak untuk Indonesia? Selain itu, jika dana ini masuk, siapa yang akan memegang dan mengelolanya? Apakah Bank Indonesia atau bank afiliasi Amerika? Semua ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab, menciptakan potensi ketidaktransparan dan penyalahgunaan. Kritik tajam diarahkan pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kesepakatan ini. Juru bicara kepresidenan memang sudah mengkonfirmasi, namun detail rinci belum disampaikan kepada publik maupun DPR. Padahal, dana sebesar ini membutuhkan pengawasan ketat dari DPR sesuai konstitusi. Potensi, penyalahgunaan, dan gonjang-ganjing di tahun pemilu menjadi nyata jika informasi ini tidak dibuka secara jelas. Kekhawatiran terkait kebutuhan nasional dan prioritas pembangunan. Pembelian dalam jumlah besar, seperti puluhan pesawat Boeing, perlu dipertanyakan kembali. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan nasional kita yang sangat urgen? Apakah pembelian ini akan mendukung program-program strategis seperti peningkatan pariwisata, atau justru hanya menambah beban tanpa memberikan manfaat signifikan bagi rakyat, yang hanya akan menghasilkan hutang, dan hutang? Jika studi kelayakan, feasibility study, tidak berjalan, kita hanya akan fokus pada output tanpa memperhatikan proses dan kebutuhan real. Bayang-bayang kekuatan asing dan mentalitas tidak beres. Istilah lama seperti good and reliable under Dutch administration, Garuda,
yang masih dikenal di Belanda, menyiratkan mentalitas bahwa Indonesia dianggap tidak beres jika tidak dipegang oleh pihak asing. Meskipun ini adalah ungkapan lama, sentimennya bisa saja mempengaruhi cara pandang dalam negosiasi. Hal ini juga diperparah dengan fakta bahwa negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang, yang merdeka di kemudian hari atau sedang hancur lebur saat itu, kini jauh lebih maju dari Indonesia. Ini menjadi refleksi bahwa kita tidak boleh terlena dan harus selalu waspada terhadap tekanan dari luar. Dampak gabung BRICS dan potensi hukuman. Masuknya Indonesia ke BRICS, sebuah blok ekonomi yang semakin berpengaruh, memunculkan kekhawatiran adanya faktor tekanan dari Amerika Serikat. Trump bahkan sempat menyatakan akan mengenakan ekstra 10% tarif bagi negara yang masuk BRICS. Meskipun kini tarif kita turun, apakah pembelian besar ini semacam hukuman atau kompensasi? Ini perlu dicermati, karena di balik penurunan tarif, bisa jadi ada konsekuensi lain yang harus diterima, seperti keharusan menerima produk tertentu dari Amerika seperti yang telah dijelaskan di atas. Lemahnya tim perunding dan ancaman terhadap UMKM lokal. Tim perunding Indonesia harus memiliki bank data yang sangat kuat agar dapat bernegosiasi secara optimal. Jika tidak, ada risiko bahwa dalam perundingan tertutup, pihak asing dapat menekan dan meminta Indonesia menerima produk tertentu sebagai konsekuensi. Ini bisa berdampak langsung pada jutaan UMKM dan puluhan juta masyarakat Indonesia yang hidupnya bergantung pada sektor-sektor tertentu. Kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kesimpulan. Melihat semua potensi dampak ini, jelas bahwa kesepakatan besar dengan Amerika Serikat ini bukan sekadar kabar baik semata. Ada banyak PR besar bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa janji-janji manis di atas kertas tak berujung pada kerugian bagi bangsa. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat jelata harus menjadi pegangan utama. Jangan sampai kita terlalu cepat berpuas diri dengan angka-angka besar tanpa mengetahui rincian dan dampaknya secara mendalam. Bagaimana menurut Anda? Anda punya pandangan lain? Yuk, sampaikan pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan secara sehat dan kritis demi kemajuan bangsa. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.